97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas ya, selamat pagi kembali kami ucapkan kepada para pendengar. Dan ya kita juga sesaat lagi ya bersama dengan Pendeta Tulus ya dari Yayasan Kristen Indonesia yang akan membersamai Anda di Lentera Minggu edisi kali ini ya di hari Minggu ya 21 Desember 2025. Dan bagi seluruh para pendengar, kami bisa mendengarkan saat ini di kanal YouTube kita RRI Pro 1 Sambas ya, RRI Pro 1 Sambas ataupun RRI SP Sambas ya, bisa disaksikan kita ataupun juga melalui radio terestrial 97,4 FM atau juga melalui RRI digital dan streaming di rri.co.id ya. Dan kita sudah bersama dengan Pendeta Tulus ya. Selamat pagi Pendeta. Selamat pagi. Oke, baik ya Mike. Kedengaran kah? Kedengaran. Oke, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu ya, walaupun tadi sempat hujan tadi ya. Tapi mudah-mudahan ya membawa semangat bagi semuanya deh, terutama bagi yang nantinya mendengarkan Lentera Minggu di edisi kali ini. Jadi ya langsung saja deh, silakan nih Pendeta dengan tema kita kali ini ya. Di hari ini ya, hidup bersama sebagai keluarga Allah. Oke, silakan. Baik. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada di pagi hari ini, untuk mengawali pagi hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan hidup bersama sebagai keluarga Allah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari yang indah ini buat anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan tenang dan menikmati istirahat malam. Dan pagi hari ini kembali kami boleh bangun, itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu kami percaya Engkau tetap menyertai hidup kami. Dan mengawali pagi hari ini kami tetap rindu untuk kebenaran firman-Mu memberkati kami. Oleh karena itu biarlah waktu ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau beri hikmat bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini, sehingga kami boleh mengerti. Dan lewat kebenaran firman di pagi hari ini kami semua dibangun, dikuatkan, dan menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap merenungkan kebenaran-Mu. Amin. Saudara terkasih, dimanapun berada di pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Tulus Sitorus, melayani di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang ada di Sungai Kajang. Di pagi hari ini saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dan bahwa ia telah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara pemirsa pendengar dimanapun berada di pagi hari ini, dari pembacaan firman ini kita akan merenungkan tema, yaitu hidup bersama sebagai keluarga Allah. Saudara-saudara, sejarah gereja memperlihatkan bahwa ancaman terbesar bagi kesatuan gereja atau persekutuan gereja bukan datang dari luar, tetapi justru muncul dari dalam. Hal seperti itu seharusnya membuat kita prihatin dan perlu memikirkan apakah sebenarnya kunci kesatuan dalam hidup bersama sebagai keluarga Allah. Apakah itu kesamaan visi? Atau apakah itu kesamaan doktrin, kesamaan suku, sosial, dan strata ekonomi, kehandalan seorang pemimpin, atau kehandalan manajemen? Semua itu memang menjadi faktor penunjang kesatuan dalam hidup bersama sebagai keluarga di dalam Tuhan. Tetapi saudara, faktor-faktor itu tidak menjamin bahwa kesatuan dalam kebersamaan itu bisa tercapai. Mengapa? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ayat yang ketiga mengatakan, di mana akar masalah yang menyebabkan sebuah kebersamaan dalam persekutuan tidak dapat hidup bersatu adalah sikap yang mencari kepentingan diri sendiri dan mencari puji-pujian yang sia-sia. Dengan kata lain, sikap egois dalam diri orang-orang yang ada di dalam persekutuanlah yang menjadi penyebab utama perselisihan. Saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, kita perlu waspada terhadap perasaan ego yang ada di dalam diri kita. Masing-masing kita berpotensi besar untuk merusak kesatuan dalam hidup bersama sebagai keluarga Allah. Egoisme kita dapat menjadi bom waktu yang siap meledak dan mencabik-cabik komunitas persekutuan sebagai keluarga Allah. Lalu apa kunci kesatuan dalam hidup bersama sebagai keluarga Allah? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Pada ayat yang kelima, firman Tuhan memberi kunci pemecahnya, yaitu dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini diterjemahkan dengan, hendaklah kalian berjiwa seperti Kristus. Saudara terkasih, pendengar dimanapun berada di pagi hari ini, inilah kuncinya, di mana kesatuan komunitas hidup bersama sebagai keluarga Allah hanya bisa dipelihara bila masing-masing kita menaruh jiwa Kristus ke dalam jiwa kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, jiwa Kristus yang seperti apakah yang harus kita taruh dalam jiwa kita? Yang pertama, saudara, jiwa Kristus yang harus kita taruh dalam jiwa kita, yaitu jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak dirinya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara terkasih, pada zaman di mana setiap orang membicarakan soal hak dirinya, memang aneh kalau kita membicarakan
mengesampingkan soal hak diri kita sendiri. Tetapi itulah yang Alkitab katakan kepada setiap orang percaya. Sebenarnya, kalau kita melihat di dalam konteks kebenaran ini, jemaat Filipi adalah jemaat yang baik. Mereka adalah orang-orang yang bertumbuh. Namun sekalipun demikian, Paulus mendapati bahwa di antara mereka mulai tumbuh benih-benih perpecahan yang berakar dari keegoisan. Masing-masing mereka mulai mempertahankan pendapat dan kepentingan mereka sendiri. Dalam situasi yang demikian, Paulus mengajak mereka untuk meneladani Kristus yang tidak berkeberatan mengesampingkan hak dirinya. Di sini tidak dikatakan bahwa Kristus mempunyai rupa Allah, tetapi jelas saudara, di sini dikatakan dalam rupa Allah. Ungkapan ini menyatakan praeksistensi Yesus. Ia ada sebelum segala sesuatu ada. Ia bukan ciptaan, tetapi pencipta segala sesuatu yang ada. Tentu sebagai pencipta ia berhak mendapatkan pengorbanan, penghormatan dari ciptaannya. Tetapi Yesus tidak menganggap segala haknya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Demi keselamatan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, ia tidak keberatan mengesampingkan semua hak yang dimilikinya. Saudara-saudara, pendengar dimanapun berada di pagi hari ini, kita sebagai orang percaya, betapa mudahnya kita terjebak dalam perselisihan di persekutuan di mana kita berada. Kita bisa ribut dengan soal-soal kecil atau hal-hal yang sepele. Sesungguhnya, hal itu menunjukkan bahwa jiwa Kristus masih jauh dari jiwa kita, saudara. Sehingga kita sangat berkeberatan untuk mengesampingkan hak kita demi orang lain. Mari saudara kita taruh jiwa Kristus ke dalam jiwa kita, agar persekutuan yang indah di dalam hidup bersama sebagai keluarga Allah tidak dirusak oleh keegoan kita masing-masing. Inilah saudara yang pertama perlu kita renungkan, di mana supaya persekutuan hidup bersama di dalam keluarga Kristus itu indah dan boleh kita nikmati. Yang pertama yang harus kita miliki saudara, kita harus memiliki jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak-hak kita masing-masing. Kemudian yang kedua, jiwa Kristus yang seperti apakah yang harus kita taruh dalam jiwa kita supaya hidup bersama sebagai keluarga Allah itu memang benar-benar terjadi dan boleh kita nikmati di dalam persekutuan kita. Yang kedua, saudara terkasih, yaitu jiwa yang rela untuk merendahkan dirinya. Di ayat yang ketujuh dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini dicatat, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Sering kita mendengar perkataan di zaman ini, saat ini, banyak orang yang berkata, saat ini yang penting adalah kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita punya sesuatu supaya orang lain tidak memandang kita sebelah mata. Pandangan ini saya kira mewakili semangat semua manusia pada umumnya, mencari pujian bagi dirinya sendiri. Sementara Paulus melihat adanya kecenderungan jemaat Filipi untuk mencari puji-pujian bagi diri sendiri,
dan menganggap diri lebih utama. Sehingga ia mengontraskannya dengan sikap Yesus. Ia mengosongkan dirinya sendiri. Pengosongan diri berarti menanggalkan diri dan turun sampai ke tingkat di mana ia dianggap tidak memiliki apa-apa. Ini mengosongkan diri, saudara. Saya ulangi. Pengosongan diri berarti menanggalkan diri dan turun sampai ke tingkat di mana ia dianggap tidak memiliki apa-apa. Suatu tingkat di mana ia dianggap sepi oleh orang lain. Saya percaya ketika ia mengosongkan dirinya, hampir tidak ada orang yang mengerti siapa dia sebenarnya. Secara lahiriah, ia adalah seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya seorang tukang kayu. Ia bukan seorang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jabatan yang wah. Tetapi sebenarnya, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman, di dalam Kolose 1 ayat 19 yang mengatakan, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Perhatikan saudara, seluruh kepenuhan Allah bukan sebagian. Berbicara seluruh di sini bisa kita artikan semuanya. Setara, sama dengan Allah. Ia yang memiliki segala-galanya, namun bertindak seolah ia tidak memiliki apa-apa, saudara. Ia memang tidak mengurangi sedikit pun hakikat dan sifat keilahiannya, tetapi ia mengenakan suatu bentuk pada dirinya, yaitu wujud manusia, yang dimana kalau kita renungkan, saudara, Allah yang benar, yang bebas menjadi manusia yang terbatas. Allah yang kaya menjadi manusia yang miskin. Allah yang baka menjadi manusia yang dapat binasa. Ini berarti suatu perendahan diri, bukan peninggian, saudara. Namun semuanya itu dilakukan dengan kerelaan, bukan keterpaksaan. Atas kemauannya sendiri, bukan karena keharusan, saudara. Jadi kita melihat di dalam kebenaran firman yang sudah kita baca di pagi hari ini dan sudah kita renungkan. Di sini Rasul Paulus mengontraskan keegoisan sebagai umat yang mencari pujian bagi diri mereka dengan Kristus yang rela merendahkan dirinya. Saudara-saudara terkasih, pemirsa dimanapun di pagi hari ini, mari kita evaluasi kehidupan kita selama ini. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen atau hidup bersama keluarga Allah? Apakah makin lama kita makin rendah hati seperti Yesus, atau kita semakin tinggi hati? Dengarkanlah beberapa perkataan atau pernyataan yang akan saya bacakan sebagai perenungan bagi kita, di mana biarlah masing-masing kita mengintrospeksi diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri di bawah pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, apakah kita merasa kurang puas ketika orang lain tidak mengetahui kehebatan kita? Apakah kita sering merasa tidak senang ketika orang lain mendapat pujian dan bukan kita yang dipuji? Apakah kita adalah orang yang sensitif ketika orang lain menertawai kita dan merendahkan kita? Jiwa Kristus seperti inilah, saudara, yang harus kita miliki, di mana hal yang kedua ini supaya kita merasakan
sukacita di dalam hidup bersama, di dalam keluarga Allah, yaitu kita harus menaruh jiwa yang rela untuk merendahkan dirinya. Baik pendengar, kita sesaat lagi ya, terlebih dahulu pendeta ya, kita dengarkan ya lagu-lagu pujian berikut ini dan nanti kita lanjutkan kembali. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di RRI Sambas. Sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku, sebab Allah mengerti.
Baik pendengar, kita kembali bersama Anda ya bagi umat Kristiani dan kita lanjutkan ya Pendeta Tulus ya bersama dengan Anda di RRI Sambas. Dan bagi para pendengar mungkin ada yang ingin ditanyakan terutama bagi umat Kristiani, silakan ya gabung di 0851 7670 0977. Oke, silakan Pendeta. Selanjutnya kita akan mendengarkan hal yang ketiga. Jiwa Kristus seperti apakah yang harus kita taruh dalam jiwa kita agar hidup bersama sebagai keluarga Allah itu boleh ada damai dan kita merasakan sukacita di dalamnya. Saudara, yang ketiga yang perlu kita renungkan yaitu jiwa yang bersedia melayani orang lain. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara pendengar dimanapun berada di pagi hari ini, dunia memang mengajar kita bahwa yang dilayani lebih terhormat daripada yang melayani. Karena itu tidak banyak orang yang mau jadi pelayan. Sadar atau tidak sadar, paham ini masuk ke dalam persekutuan gereja kita. Paulus mengajak jemaat melihat jiwa Kristus. Selain rela mengesampingkan hak dirinya dan merendahkan dirinya, juga rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi manusia saja sudah merupakan perendahan diri yang luar biasa, saudara. Apalagi dengan kesadaran penuh, ia mengambil status hamba bagi dirinya, di mana suatu status yang paling rendah dari berbagai macam status saat itu. Status yang tidak pernah diimpikan orang pada saat itu. Hamba secara harafiah, kalau kita melihat artinya adalah orang yang hidupnya hanya untuk melayani kepentingan orang lain. Dalam hal ini adalah tuannya. Saudara-saudara terkasih, kesatuan dan kerukunan di dalam hidup bersama sebagai keluarga Allah tak mungkin kita bisa pelihara kalau kebanyakan kita berpikir kalau kita berhak untuk dilayani. Kalau kebanyakan kita tidak siap untuk melayani. Di akhir-akhir ini kita melihat tidak sedikit anggota dalam persekutuan gereja yang berkata, apa sih yang telah dilakukan gereja bagi saya? Jika sebagai anggota gereja kita merasa berhak untuk dilayani, dilawat, didoakan, diperhatikan, dibantu, kita belum mengerti panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu melayani. Saudara, Kristus telah memberi teladan bagi kita. Ia telah menjadi hamba dalam melayani kita. Oleh karena itu marilah kita mengikuti teladannya dengan cara menaruh jiwa yang ada padanya. Dan kita taruh jiwa itu di dalam hidup kita, yaitu yang ketiga ini, Bapak Ibu, Saudara, jiwa yang siap untuk melayani. Inilah yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang perlu kita renungkan supaya hidup bersama sebagai keluarga Allah itu benar-benar terjalin dan benar-benar kita nikmati ada di dalam damai sejahtera sukacita. Yang keempat yaitu jiwa yang bersedia
mengorbankan diri bagi orang lain. Saudara-saudara terkasih, kalau kita merenungkan, inkarnasi Yesus Kristus bukan hanya membuat dia rela untuk mengesampingkan hak dirinya, bukan hanya membuat dia rela untuk merendahkan dirinya dan menjadi pelayan bagi semua, melainkan kalau kita melihat di dalam kebenaran ini, dia mengorbankan nyawanya sendiri. Dia mengorbankan nyawanya sendiri bagi orang-orang yang dilayaninya. Saudara-saudara, Allah rindu kita meneladani apa yang telah dilakukan, yaitu rela berkorban untuk orang-orang yang dilayaninya. Kalau kita menyadari hanya dengan rela berkorbanlah kita akan membuat persekutuan dalam hidup bersama sebagai keluarga Allah akan rukun dan tetap bersatu. Saudara terkasih dalam nama Yesus, di pagi hari ini kita akan benar-benar mengalami hidup bersama sebagai keluarga Allah jikalau keempat hal yang sudah kita renungkan benar-benar kita taruh di dalam setiap jiwa kita, di mana yang pertama tadi, bahwa jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak dirinya, itulah yang pertama yang harus kita taruh di dalam setiap jiwa kita sebagai orang percaya. Yang kedua, jiwa yang rela untuk merendahkan dirinya, di mana Yesus yang adalah Allah, dia merendahkan dirinya. Inilah yang harus kita miliki juga, supaya hidup bersama sebagai keluarga Allah itu benar-benar kita rasakan di dalam setiap persekutuan kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, jiwa yang bersedia melayani orang lain. Marilah kita belajar untuk saling melayani. Jangan kita berharap untuk tetap dilayani. Karena Yesus datang ke dunia, dia berkata bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di saat hal yang ketiga ini saudara, benar-benar kita miliki, kita siap melayani orang lain, saya percaya kita akan merasakan hidup bersama sebagai keluarga Allah di dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan yang terakhir, yang keempat, mari kita benar-benar menjadi orang-orang percaya yang menaruh jiwa Kristus di dalam jiwa kita, yaitu jiwa yang bersedia mengorbankan diri bagi orang lain, sebagaimana kita melihat dan merasakan kenyataan anugerah Allah dalam hidup kita, di mana dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita sebagai orang-orang percaya. Dan menjadi kesimpulan dari renungan kita di pagi hari ini, saudara-saudara, pada zaman di mana makin banyak orang yang berusaha untuk meraih segala sesuatu bagi dirinya, tetapi kita sebagai orang-orang yang hidup bersama sebagai keluarga Allah, seharusnya tidak lelah memikirkan apa yang dapat kita berikan kepada orang lain dan kepentingan orang lain. Walaupun ini tidak mudah, Allah tetap mencari anak-anaknya yang berjiwa demikian. Allah tidak ingin umatnya hidup dalam perselisihan. Ia menantang saudara dan saya untuk memiliki jiwa seperti Yesus, yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan haknya, yang rela untuk merendahkan dirinya, yang bersedia melayani, bahkan bersedia mengorbankan dirinya. Bila kita semua menaruh jiwa Kristus ke dalam jiwa kita, pasti Tuhan akan memberkati persekutuan kita. Ia akan mengalirkan berkat-berkat yang melimpah bagi kita. Damai sejahteranya, kasih-Nya, kemuliaan-Nya akan kita nikmati
dalam persekutuan kita di dalam hidup bersama sebagai keluarga Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kembali ya Tuhan akan kebenaran yang boleh kami dengar dan renungkan di pagi hari ini, di mana Engkau telah menyingkapkan firman-Mu bagi kami, bagaimana kami boleh hidup bersama sebagai keluarga Allah, untuk boleh merasakan kebersamaan, untuk kami boleh ada di dalam sukacita. Engkau mengajar kami untuk kami senantiasa harus siap menaruh jiwa yang ada di dalam Engkau kepada jiwa kami sebagai umat-Mu. Oleh karena itu, biarlah kiranya Roh Kudus Engkau curahkan bagi setiap kami, umat-umat-Mu yang mendengar kebenaran ini, supaya kami diberi pengertian, kami diajar, kami diingatkan akan setiap firman yang sudah kami terima, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang siap untuk merendahkan diri kami, yang siap untuk mengesampingkan setiap kepentingan-kepentingan kami dalam persekutuan. Terlebih, biarlah kami yang mendengar kebenaran ini menjadi orang-orang percaya yang siap melayani, terlebih yang siap berkorban bagi orang-orang di luar diri kami. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran ini, biarlah Engkau senantiasa memberi hikmat agar senantiasa menjadi orang-orang percaya yang mempermuliakan Tuhan. Dan hari ini juga kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami di hari ini, agar kami boleh melakukan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan. Kami boleh beraktivitas, melayani pekerjaan Tuhan, dan lewat pelayanan kami hari ini, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di RRI Sambas dalam Lentera Minggu ya. Dan tadi telah bersama dengan Pendeta Poshon Tulus Pane yang telah menyampaikan materinya di edisi pagi hari ini pendengar. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan ulang, silakan bergabung bersama kami ya melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Sambas pendengar. Dan tetap bersama kami di 97,4 MHz. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus.
Baik pendengar, saatnya kita akan ikuti